Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada video ini kita akan melanjutkan materi tentang volume bangun ruang. Di mana pada kesempatan ini kita akan atau masih membahas tentang volume prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi anak-anak, saat ini kita sudah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus-rumus untuk mencari volume berbagai jenis bangun ruang ya. Nah, saat ini pada pertemuan ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana cara mencari atau menentukan volume, di mana kita akan membahas contoh-contoh soal ya. Kita lihat dulu kembali konsep dari volume itu. Jadi volume itu adalah kemampuan atau kapasitas ya suatu wadah untuk menampung benda. Apakah itu bentuknya benda cair, benda padat, ataupun benda gas. Seperti kita lihat pada gelas ini saat diisi air. Nah, jumlah air yang masuk di dalam gelas itulah yang disebut dengan volume. Nah, untuk mengukur volume itu biasanya kita menggunakan gelas ukur untuk menakar ya berapa isi volumenya. Ini kita ada gelas ukur. Di sini tertulis ini menggunakan satuan mililiter ya. Di sini ada 100, 200, 300, 400 sampai dengan 500 ml. Jadi saat airnya sampai di garis ini berarti dia sudah berada pada level 500 ml. 500 ml itu sama dengan setengah liter ya anak-anak. Nah, sekarang untuk satuannya sendiri itu ada pakai kiloliter sampai mililiter dan ada pakai kilometer pangkat 3 sampai milimeter pangkat 3. Nanti tinggal dikonversi saja. Ini kan ada di sini ada garis, artinya meter pangkat 3, 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1 kiloliter. Sedangkan 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Kemudian 1 cm pangkat 3 sama dengan 1 mililiter. Di materi atau di tingkatan sebelumnya, apakah itu di kelas 3, kelas 4, kelas 5, anak-anak sudah mempelajari ya cara mengubah misalnya kiloliter ke hektoliter itu dikali 1000, dikali 10. Kalau di sebelah sini ya, ini setiap kali bergerak itu 10 kelipatan 10. Sedangkan kalau yang di sini karena pangkat 3, setiap kali bergerak itu kelipatan 1000. Nah, kalau dia turun dikali 1000, kalau dia naik dibagi 1000. Sedangkan yang ini kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik dibagi 10. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham ya cara mengkonversi satuan seperti ini. Misalnya yang diketahui dalam bentuk meter pangkat 3, tapi yang ditanyakan misalnya berapa liter. Nah, tinggal kita turun dulu ya. Kita lewat ini ada jembatan merah ya. Misalnya meter pangkat 3 mau ke liter, jadi kita tinggal turun dulu ke desimeter pangkat 3, artinya dikali 1000 dulu baru sudah sampai. Kita setelah menyeberang itu sudah sampai ya. Desimeter pangkat 3 kan sama dengan 1 liter. Seperti itu anak-anak. Itu cuma gambaran singkatnya ya, cara mengkonversi volume. Sekarang kita lanjutkan ke contoh rumus-rumus rumus-rumus bangun datar. Nah, Pak Guru juga sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa bangun datar ini semuanya terkait dengan prisma ya ataupun limas, karena segi 4, persegi, kemudian segitiga, lingkaran itu merupakan bentuk dari alas bangun prisma dan limas. Kemudian kita coba langsung ke contoh soal ya anak-anak. Di sini ada contoh soal, perhatikan gambar berikut. Volume bangun tersebut adalah titik-titik cm pangkat 3. Yang ditanyakan cm ya. Nah, yang diketahui juga cm. Kita sudah lihat di gambarnya. Jadi di sini kita lihat ya, ini lebar ya. Ini lebar 15 cm. Kemudian 25 cm ini panjangnya. Kemudian 10 cm ini tingginya. Nah, ini sudah diketahui ya anak-anak. Lebarnya, tingginya, panjangnya sudah kita ketahui. Tinggal kita lihat rumusnya. Volume balok itu seperti apa? Volume balok itu tinggal mengali panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kalau semuanya sudah diketahui ya kita tinggal masukkan huruf P-nya kita ganti dengan 25, huruf L-nya kita ganti dengan 15, kemudian huruf T-nya kita ganti jadi 10. Kita tinggal tulis seperti ini, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi.
semua huruf-hurufnya kita ganti menjadi 25, 15, dan 10 ya. P-nya jadi 25, L-nya jadi 15, kemudian T-nya jadi 10. Nah, sekarang tinggal kita kali 3 bilangan ini, panjang kali lebar kali tinggi. Untuk biasanya kalau Pak Guru untuk memudahkan kita kali dulu yang mudah ya. Karena untuk perkalian itu sembarang dimulainya dari mana anak-anak. Yang penting tidak ada tanda kurung. Terus sama-sama perkalian. Kita bisa mulai dari 25 kali 15 atau kita bisa juga mulai dari 15 kali 10. Karena yang gampang itu 15 kali 10, Pak Guru mulai dari 15 kali 10 itu 100. Jadi Pak Guru kali dulu ini ya, 15 kali 10 itu sama dengan 150. Kemudian tinggal ditulis lagi seperti ini anak-anak. 25 dikali 150. 150 ini hasil kali dari 15 kali 10. Nah, setelah itu barulah kita kali 25 dikali dengan 150. Hasilnya 3750. Ingat ya, hasil akhirnya kita beri satuan. Ini namanya satuan anak-anak. Centimeter pangkat 3, satuan volume. Karena yang diminta di sini adalah centimeter pangkat 3. Jadi jawabannya 3750 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari volume balok, ini sangat mudah ya anak-anak. Kita tinggal mengali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan ke contoh soal yang lain ya. Di sini soalnya masih sama ya. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun tersebut adalah titik-titik liter. Yang membedakan adalah gambarnya. Yang tadi gambar balok, yang sekarang ini gambar kubus. Nah, yang membedakan juga di sini ya anak-anak, satuannya perhatikan di sini yang diketahuinya desimeter, sedangkan yang ditanyakannya itu liter. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana caranya menghubungkan antara liter dengan desimeter. Nah, sekarang untuk gambarnya yang diketahui cuma satu ya. Ini panjangnya ini 12 desimeter. Ingat ya anak-anak, kalau kubus itu cukup saja kita tahu satu karena memang kubus itu semua panjang sisinya atau panjang garis rusuknya ini sama panjangnya. Jadi kalau ini 12 desimeter, berarti yang lainnya juga 12 desimeter. Kita tinggal lihat rumus volume kubus ya. Volume kubus itu sisi pangkat 3 atau bisa juga rusuk pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal tulis seperti ini ya. Sisi pangkat 3 itu artinya sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan sisinya itu adalah yang ini ya, 12. Maka huruf S di sini semuanya kita ganti jadi 12. Jadi sama dengan 12 dikali 12 dikali 12. Nah, karena ini sama semua ya, jadi Pak Guru mulai lagi dari sini. 12 kali 12 sama dengan 144 dikali 12 lagi. Karena ini sudah selesai, tinggal terakhir kita kali 12. Jadi 144 dikali dengan 12 sama dengan 1728 desimeter pangkat 3. Ingat ya, pangkat 3, desimeter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan liter. Nah, tidak menjadi masalah ya anak-anak, karena tadi di satuannya yang Pak Guru perlihatkan di awal video, bahwa desimeter itu sebenarnya sama dengan liter ya. Desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Jadi, sama dengan, ini tetap sama ya, tetap 1728 liter. Jadi tidak ada perubahan ya, karena desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham ya tentang mencari volume kubus seperti ini ya. Kita coba lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah, seperti ini anak-anak. Contoh soalnya masih sama ya. Perhatikan gambar berikut. Volume tabung tersebut adalah titik-titik centimeter pangkat 3. Nah, di sini ada gambar tabung ya. Jadi tadi kita sudah bahas balok, kubus, sekarang kita coba lihat tabung. Nah, di tabung ini kita bisa lihat ya, sudah diketahui tingginya 20 cm. Kemudian ingat ya anak-anak, kalau posisinya seperti ini, garisnya penuh seperti ini, kemudian posisi angkanya seperti ada di tengah-tengah seperti ini, berarti 14 ini itu adalah diameter, bukan jari-jari. Nah, sedangkan yang kita butuhkan untuk menentukan volume tabung itu adalah jari-jari ya, jari-jari pangkat 2. Oleh karena itu, diameter ini kita ubah dulu menjadi jari-jari. Di semester 1 kita sudah bahas ya, Pak Guru sudah bahas bagaimana cara mengubah diameter menjadi jari-jari. Jadi diameternya sama dengan 14. Tinggal kita bagi 2 karena panjang diameter itu setengahnya 2 kali panjang jari-jari. Jadi jari-jarinya kita bagi, diameternya kita bagi 2, jadinya
7. Jadi jari-jari sama dengan 7. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke rumus. Kita lihat rumusnya dulu, apakah semuanya sudah ada ya di dalam, sudah bisa dimasukkan semua dalam rumus. Pi-nya kan sudah ya anak-anak, Pi itu 22/7 atau 3,14 ya. Kemudian R-nya sudah ada, ini R, nanti yang kita akan pakai 7. Kemudian tingginya juga sudah ada, ini ada tinggi 20 cm. Nah, kalau sudah lengkap, kita tinggal kerjakan. Pi kali R kali R kali T. Nah, Pak Guru, kenapa kali R kali R? Sedangkan di sini R pangkat 2. Ya, jadi R pangkat 2 itu sama dengan R kali R ya. Sama dengan misalnya 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Oke? Jadi, tinggal kita masukkan semua angka-angka yang ada di dalam rumus. Nah, sekarang untuk menentukan Pi apakah 3,14 atau 22/7, kita tinggal lihat ya, R-nya itu kelipatan 7 atau bukan. Karena di sini R-nya kelipatan 7, maka kita bisa pakai 22/7. Di sini Pak Guru tulis seperti ini ya. 22/7, R-nya kita ganti jadi 7. 7 dikali dengan tingginya 20 cm. Nah, karena ini kelipatan 7, maka yang 7 ini kita bisa bagi 7 dibagi 7 ya anak-anak. Kita coret ya. Ini ya, yang di atas dibagi dengan yang di bawah. 7 dibagi 7 kita coret, hasilnya karena nanti ada hasilnya ya. 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Nah, karena 1 itu sudah tidak ada nilainya. Tinggal kita kali 22 dikali 7. Karena kan 22 kali 1 kan tetap 22 ya. Jadi 1 dalam perkalian itu tidak ada nilainya. 22 dikali 7 sama dengan 154 ya. Tinggal kita kali ini 22 dikali 7 sama dengan 154 dan terakhir kita kali dengan 20. Jadi 154 dikali 20 sama dengan 3080 cm pangkat 3. Nah, itu anak-anak cara menentukan volume tabung. Jadi ini volume tabung ini jika tinggi dan diameternya seperti ini, maka volume yang bisa ditampung adalah 3080 cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah, contoh soal yang ini tidak disertai dengan gambar ya anak-anak. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 20 cm dan tinggi 15 cm. Volume tabung tersebut adalah cm pangkat 3. Ya, jadi sama ya, tidak ada perubahan. Cm yang ditanyakan juga cm. Kita lihat dulu anak-anak ya, yang diketahui apa sih? Nah, yang diketahui itu yang pertama jari-jari 20 cm. Kemudian yang kedua tinggi ya, tingginya 15 cm. Kemudian volume tabungnya adalah Pi R pangkat 2. Nah, kita lihat ya, rumusnya seperti ini. Pi kali R kali R kali T. Nah, sekarang Pi-nya dulu anak-anak, kita tentukan Pi-nya ya. Pi-nya itu R-nya itu 20 cm. 20 cm itu atau 20 itu bukan kelipatan 7 ya anak-anak. Maka Pi-nya lebih baik kita gunakan 3,14. Jadi di sini Pak Guru gunakan 3,14. 3,14 kali 20 kali 20 kali 15. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada koma seperti ini, kemudian ada 0 seperti ini, sebenarnya ini kan dua angka di belakang koma ya. Kemudian di sini ada 2 0. 2 0 ini kita bisa coret ya anak-anak. Kita bisa coret 2 0-nya, kemudian komanya kita hilangkan. Jadi ini sama saja kalau kita katakan 314 dikali 2 dikali 2 dikali 15. Karena di sini 0 ini bisa menghapus koma ya anak-anak. 0 yang pertama itu menghapus komanya 1 sampai di sini, kemudian yang 0 kedua mau menghapus komanya sampai di sini. Atau juga kita langsung bisa seperti ini anak-anak ya. Ya, tadi Pak Guru bisa langsung menghapus komanya. Kita lihat Pak Guru kerjakan dulu yang 20 kali 20 ya. 3,14 dikali 20 kali 20 kan hasilnya 400 ya, dikali dengan 15. Nah, sama saja 002 yang ada di belakang ini kan 0-nya sudah gabung ya. 0 yang ini sama yang ini sudah gabung. Jadi 02 yang ada di sini itu kita bisa coret juga. Kemudian komanya juga kita hapus. Jadi kalau anak-anak mau gampang dalam perkalian mengerjakan atau menghitungnya, tinggal dihapus 0-nya 2, kemudian komanya kita hapus.
Jadi tinggal 314 dikali 4. Coba anak-anak hitung, itu akan sama hasilnya. Kalau dikali dengan dikali biasa. Nah, hasilnya itu akan menjadi 1256. Jadi itu akan sama hasilnya 3,14 dikali 400 atau 314 dikali 4. Itu sama, hasilnya akan sama dengan 1256. Nah, kemudian terakhir kita kali dengan 15. Hasilnya 18.840 cm pangkat 3. Jadi cukup jelas ya anak-anak. Ini hasilnya nanti cm pangkat 3, yang ditanyakan cm pangkat 3 berarti sudah sesuai. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir. Sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 3 meter. Maka volume kolam renang tersebut adalah titik-titik meter pangkat 3. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kan yang diketahui kedalamannya, bukan tingginya. Nah, sebenarnya tinggi dan kedalaman itu sama. Kalau tinggi itu kita ukur dari bawah ke atas, kalau kedalaman itu kita ukur dari atas ke bawah ya anak-anak. Misalnya ini ada sebuah kolam ya. Ini ada sebuah kolam. Kalau kita ukur dari bawah ke atas itu berarti kita mengukur tingginya. Tapi kalau kita berada di atas kemudian kita mengukur ke bawah, itu berarti kedalamannya. Jadi akan sama saja. Ini tetap menjadi tinggi. Jadi kita bisa tulis di sini diketahui panjangnya 20 meter ya. Kemudian lebarnya 5 meter. Kemudian yang terakhir tingginya 3 meter. Nah, ini sudah lengkap ya anak-anak. Kita tinggal masukkan dalam rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita ganti jadi 20, lebarnya kita ganti jadi 5, dan tingginya kita ganti jadi 3 meter. Tinggal kita tulis seperti ini. Nah, yang gampang dulu ya, 20 kali 5 itu sama dengan 100. Kemudian 100 dikali 3 sama dengan 300 meter pangkat 3. Nah, anak-anak mudah-mudahan dipahami ya dengan baik apa yang Pak Guru jelaskan pada kesempatan ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Pak Guru di video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.